Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir, dan segala pujian penyembahan yang akan kami naikkan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh akan kami terima hari ini, kami percaya semuanya dapat memberkati setiap kami dan menguatkan setiap kami, agar kami dapat mengerti bahwa Tuhan memanggil kami untuk serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Yuk kita nyanyi yuk. Alright. Ya, katakan yuk. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi teman-teman, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang bersuka cita katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan. Alright. Puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian bagi teman-teman yang mau menceritakan kebaikan Tuhan mungkin selama seminggu ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mungkin ada teman-teman yang mau bersaksi? Ada? Oh, tidak ada. Malu-malu nih kayaknya nih. Karena minggu pertama nih. Gimana Dira? Gimana? Mungkin Ada? yang baru pulang dari Labuan Bajo, Bang. Oh iya boleh. Mana nih? Yang mana nih? Dan baru pulang dinas. Oh iya. Kak Farel ya? Shalom. Halo, boleh. Silakan Kak. Ya, maaf ya off kamera lagi di mobil. Ya puji Tuhan, kesaksian sedikit Tuhan, penyertaan Tuhan pada hari ini boleh menikmati berkat Tuhan di Labuan Bajo. Pertama kali ke Labuan Bajo dan pertama kali juga menjadi peserta tur. Seru banget.
nggak ada beban kalau mau foto-foto, emang karena lagi jalan-jalan. Biasanya kalau jalan-jalan jadi tour leader kan kerja ya, jadi mau foto-foto tuh pressure gitu. Nah, tapi kemarin ya puji Tuhan boleh bareng-bareng sama teman-teman di Dynamic untuk jalan-jalan gitu. Jadi saya bukan jalan-jalannya sih teman-teman yang paling saya syukurin, tapi bagaimana ini menjadi suatu reward atas apa yang saya baru kerjakan dari tahun lalu gitu. Bagaimana Tuhan menyertai pekerjaan baru saya dengan segala lika-likunya gitu ya. Jadi saya masih penyesuaian lah dengan pekerjaan ini gitu. Tapi Tuhan boleh sertai. Ya jadi ini tripnya juga reward. Jadi gratis. Ya puji Tuhan, itu yang saya syukurin, dan servisnya kalau saya orang travel gitu ya, saya bilang ini bagus gitu. Walaupun di teknisnya banyak yang kurang koordinasi karena nggak ada tour leader gitu, karena memang kantor saya bikin paketnya sendiri, tapi semua yang diberikan yang terbaik gitu. Saya belum pernah naik kapal pinisi, jadi tapi kan saya udah searching, tapi yang saya dapetin tuh yang kapal yang terbaik gitu, kapal yang paling gede di Labuan Bajo, ada jacuzzi-nya, pokoknya keren banget deh, pusing gitu kalau ngelihat. Terus saya sempat cari harganya juga, oh gila fenomenal. Jadi yang perjalanan yang nggak mungkin saya dapatkan kalau saya jalan sendiri kayak gitu. Jadi itu yang saya syukurin juga. Nah gitu sih teman-teman. Yang paling penting juga sehat selama di sana, walaupun di atas kapal dan banyak angin. Saya udah takutan aja nih, banyak angin nih. Soalnya basah mulu kan, basah dan kena angin. Tapi puji Tuhan, Tuhan sertai kayak gitu. Semoga teman-teman semua di sini bisa ke Labuan Bajo karena keren banget pemandangannya teman-teman. Kamera saya tuh kayak nggak bisa nangkep keindahannya gitu loh. Udah saya nggak bisa foto, terus kamera saya juga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi kayak percuma gitu saya rekam atau saya foto tuh karena nggak merepresentasikan apa yang saya lihat gitu. Jadi lebih baik teman-teman langsung lihat ke sana aja gitu. Semoga semua yang ada di sini bisa one day ke Labuan Bajo untuk melihat. Gitu aja sih. Jadi sekarang udah di Jakarta, capek banget karena kegiatan dulu lumayan padat, jadi ya semoga nggak sakit gitu ya. Terima kasih teman-teman untuk doanya. God bless. God bless Kak Golda, terima kasih. Wow, sudah kembali dari Labuan Bajo ya. Semoga kita semua berkesempatan ya menikmati indahnya Labuan Bajo. Amin. Nanti bikin retret ke Labuan Bajo healing. Waduh. Nanti retretnya di Pinisi. Ya, oke. Puji Tuhan. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada ya? Oke. Baiklah. Yuk kita siapkan hati kita teman-teman untuk terima kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hambanya yang luar biasa, Bro El. Oke, sebelum itu kita angkat satu pujian ya teman-teman. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luluskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata,
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan dari awal, basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dan kami katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin Yesus. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Jadikan kami hamba-hamba-Mu, Tuhan. Oh Yesus, Tuhan. Kami ingin dekat dengan-Mu, Bapa. Tinggal dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh Yesus, lebih lagi Tuhan, lebih lagi dalam kasih-Mu. Yesus, jamah hati kami Bapa. Kami rindu firman-Mu, Yesus.
Yesus, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Silakan pada hambanya. Oke. Mari teman-teman, kita mau sekali lagi berdoa untuk memulai sharing kita pada pagi menjelang siang ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Kau begitu baik Bapak, pemeliharaan-Mu senantiasa sempurna buat kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan kami mungkin tidak semakin mudah, tapi satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain Bapak, kami mempunyai Engkau Yesus sebagai harapan kami, sebagai kekuatan kami, sebagai Bapa kami yang baik, yang senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami mau sama-sama duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Bapa siang hari ini kami boleh sama-sama mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan. Mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat yang baru Tuhan, bahkan kekuatan yang baru Bapak untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus, kalau Tuhan tidak pakai, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan Bapak itu adalah isi hati-Mu saja Tuhan, dan bukan kepintaran atau kehebatan hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, yang mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami siap untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya katakan, amin. Oke, shalom teman-teman. Thank you so much. Boleh dikasih kesempatan buat sharing di Circle Community. By the way, selamat ulang tahun yang keempat ya? 4? Ya benar ya, 4 ya. Selamat ulang tahun yang keempat buat Circle Community. Semoga semakin Tuhan pakai komunitas ini untuk menjangkau banyak anak-anak muda dan terus diperbaharui, ditambah-tambahkan visinya, misinya. Amin. Ya, kemarin itu ya bagi-bagi apa? Bagi-bagi makanan ya. Gue lihat juga tuh di Instagram. So good ya. Oke. Teman-teman, izinkan gue mau sharing pada siang hari ini. Sebentar ya, bisa sharing nggak ya? Oke, gue mau sharing tentang sebentar ya. Oke. Sebentar. Mau ditunggu ya teman-teman ya. Oke. Ya, sorry. Lagi loading. Ini udah kelihatan belum ya slide-nya? Belum ya? Oke, udah ya? Udah? Sudah. Oke, thank you. Oke, jadi gua mau sharing soal hal satu kata yang kayaknya sekarang lagi jadi momok ya, artinya lagi muncul nih ke permukaan anak-anak Jaksel katanya ya, anxiety, tentang kekhawatiran, tentang ketakutan. Nah ini kalau boleh dikasih judul sharing gue siang hari ini, gue kasih judul Faith Over Anxiety. Nah anxiety-nya gue sengaja diin kecil supaya ini sebuah apa ya, ini bisa jadi sebuah konsep awal bahwa
kekhawatiran itu atau ketakutan itu harusnya lebih kecil daripada iman kita, teman-teman. Amin. Ini gue coba mau bangun konsepnya dari awal bahwa teman-teman, kita punya iman yang besar, amin. Kita punya kuasa yang besar dalam kehidupan kita. So, mari kita jadikan itu sebagai sebuah kekuatan untuk menghadapi setiap ketakutan kita. Nah, mungkin anxiety ini jadi satu kata yang lagi sering didengungkan ya. Apalagi kalau teman-teman suka dengar ada tuh ya di TikTok ada podcast Kesel Aja tuh ya, namanya sebenarnya dia stand up comedian namanya Oji Rangkuti apa ya namanya ya. Jadi dia suka kasih istilah-istilah Jaksel gitu ya. Bahkan ada bilang siang makan nasi, kalau malam anxiety gitu. Nah, itu kan sering dibilang ya gitu. Dan ini sudah kayak jadi momok buat anak-anak muda zaman sekarang. Nah, gue mau sharing gitu ya, kalau kita semua nih pasti ngalamin yang namanya anxiety, betul ya, apapun alasannya, mungkin permasalahan hidup, permasalahan di kantor, keluarga, apapun itu, mungkin ada hal-hal yang buat kita khawatir. Anxiety bikin kita tuh nggak bisa tenang gitu. Nah, apa yang coba gue mau share siang hari ini adalah gimana caranya kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan yang punya kuasa untuk kita bisa menang atas perasaan anxiety. Oke. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu nih lebih dalam, mungkin sedikit aja tentang anxiety. Apa sih anxiety itu ya? Oke. Nah, sebelumnya gue mau sharing kalau gue ini sebenarnya lagi ikut satu program gitu, sebenarnya di aplikasi Bible. Mungkin teman-teman juga bisa ambil nih plan ini. Jadi mungkin teman-teman tahu ya aplikasi Bible di Play Store ada, di iOS juga ada. Jadi itu buat renungan setiap hari. Nah, kalau teman-teman kulik lebih dalam, dia itu ada plan, teman-teman. Jadi ada plan gitu yang kita bisa ambil. Nah, gue lagi ngambil kebetulan karena gue memang beberapa minggu ini lagi masuk di plan ini, anxious for nothing. Jadi aku mau coba share nih, gue cuma mau coba share, siapa tahu abis ini teman-teman kalau misalkan punya permasalahan yang sama atau mungkin lagi kadang-kadang suka anxiety gitu ya, mungkin bisa mengisi dengan firman Tuhan setiap pagi sebelum mulai kerja, sebelum mulai aktivitas, bisa pakai plan ini gitu, ada di aplikasi Bible. Oke. Apa itu anxiety? Apa sih apa sih arti anxiety ini ya? Anxiety itu adalah perasaan yang sering takut, sering khawatir gitu ya. Teman-teman juga pasti pernah ngalamin. Terus suka bikin kita kadang-kadang kalau misalkan ketakutannya sampai parah banget itu bisa bikin sampai jantungnya berdegup gitu ya, sampai keringetan, mungkin lagi mau ngadepin bos atau mungkin lagi mau ngadepin klien gitu ya. Ini pasti sesuatu yang relatable ya buat teman-teman yang udah kerja ataupun lagi sekolah. Kadang-kadang bikin takut, bikin kita jadi kayak tegang, jadinya mukanya tuh kayak nggak ada harapan gitu ya, kayak ketakutan gitu. Nah, ini anxiety seperti itu ya, dan pasti kita semua pernah ngalamin. Nah, kalau menurut penelitian dari Hansa D. Bargava bahwa sebenarnya anxiety ini katanya juga ada karena genetik gitu ya. Mungkin ada satu keluarga ada anxiety disorders, itu terjadi, ada juga karena sifat-sifat kimiawi di otak yang mungkin disebabkan sama obat-obatan segala macam, itu yang bikin ada aja orang-orang yang gampang keringetan, gampang jantungnya berdegup kencang, terus kemudian jadi takut, itu bisa terjadi. Kemudian ada juga terjadi karena environmental stress, mungkin lingkungannya bikin dia tertekan, jadi gampang stres, kemudian penyalahgunaan obat-obatan, dan kondisi medical lainnya. Jadi anxiety ini sebenarnya kalau secara sains gitu memang ada. Nah, cuman akhir-akhir ini kenapa anxiety ini lagi dibahas terus, karena ternyata fakta membuktikan bahwa ada kondisi-kondisi dalam kehidupan ini yang bikin kita tuh jadi takut, jadi worry, which is itu memang relatable banget ya. Cuman kayaknya anxiety ini jadi kayak istilah yang memang maksudnya fenomena ketakutan ini memang sesuatu yang diistilahkan jadinya gitu. Jadi anxiety. Oke, nah gue coba ngambil ada satu penelitian dari Kelsey Griffin-Stroud tentang anxiety. Anxiety hari-hari ini tuh apa sih? Apa sih yang bikin orang anxious hari-hari ini? Yang pertama, karena pekerjaan di masa-masa ini jadi makin susah ya. Nggak cuma di kantor, mungkin di rumah juga. Karena kan sekarang kita ada WFO, WFH, walaupun sekarang udah
mulai udah mulai WFO lagi ya. Cuman banyak orang yang merasa anxious karena memang pekerjaannya berat gitu, dan kerja di rumah juga lebih berat, ternyata nggak segampang itu. Kemudian apa yang bikin orang-orang tuh jadi anxious hari-hari ini karena isolated gara-gara COVID-19, kerja di rumah, jadinya kehidupan sosialnya jadi terganggu dan jadi kayak merasa terisolasi, dan itu akhirnya bikin orang-orang tuh jadi nggak connect sama orang lain, dan itu yang bikin orang jadi mungkin merasa takut, merasa worry karena nggak punya teman gitu. Kemudian apa yang bikin orang-orang jadi anxious hari-hari ini karena pressure ya, kerja di masa COVID-19 itu emang nggak gampang, bisnisnya lagi lambat tapi targetnya nggak turun gitu, bahkan targetnya malah makin naik tiap tahun gitu. Dan ya tapi nggak bisa bekerja dengan normal, akhirnya pressure-nya jadi tambah gede gitu. Dan banyak banget orang yang kerjanya lebih panjang daripada waktu yang sesungguhnya gitu. Jadi gue sering sih dengar ya kemarin kalau teman pas zaman COVID, malah ada yang jam 11 masih konkol, jam 10 masih konkol. Aduh, itu stressful banget gitu ya. Jadi itu yang salah satunya yang bikin orang pada anxious. Kemudian ada juga yang secara physically ya, kita nggak ketemu ya sama teman-teman, sama klien, jadi hubungannya cuma dari laptop, itu juga bikin orang stres. Terus ada juga orang yang kerja di rumah tapi juga caregiver, artinya gini, contohnya kayak ibu-ibu rumah tangga, khususnya perempuan ya, dan laki-laki juga sih sebenarnya, yang kerjanya di rumah tapi dia juga berperan sebagai seorang ibu, jadi anak-anaknya yang sekolah di rumah juga itu harus diurusin. Nah itu stressful banget tuh buat banyak orang. Dan kemudian ada juga yang nggak kerja, yang mungkin kena PHK dan segala macam, itu yang bikin juga stres gitu hari-hari ini. Jadi kerja stres, yang nggak kerja juga stres gitu ya. Ya, tapi tinggal teman-teman pilih mana untuk bersyukur. Stres sih emang kerja, tapi puji Tuhan masih bisa kerja gitu ya. Karena banyak banget juga orang-orang yang di PHK, nggak punya pekerjaan. Dan yang terakhir yang paling relatable ya, yang bikin orang anxious hari-hari ini adalah social media expectation. Orang sering lihat di Instagram, aduh kehidupan orang tuh kayaknya kok indah banget ya, bisa jalan-jalan, bisa beli barang ini itu gitu kan. Akhirnya kitanya jadinya ke-trigger gitu, kok gue gini-gini aja ya segala macam, akhirnya jadi takut, jadi khawatir gitu kan. Nah jadi berdasarkan riset ini ya, inilah kira-kira yang bikin kenapa orang-orang ini kenapa mungkin sebagian dari kita juga mungkin pernah merasa anxious, merasa takut dengan hari-hari ini. Oke. Nah, apa yang Alkitab katakan soal anxiety, kita mau sama-sama baca. Yuk teman-teman, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke, let me read for you guys. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke. Gue bacain ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, teman-teman, jadi kita percaya sama-sama, kita aminkan bahwa Alkitab ini adalah surat cintanya dari Tuhan, surat cintanya Tuhan. Nggak cuma surat cinta, tapi ini adalah a living guidebook. Gitu. Ini sebuah guidebook buat kita menjalani hari-hari yang tidak semakin mudah ini. Amin. Nah, firman Tuhan katakan tentang anxious adalah, do not be anxious about anything. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tuhan emang tulis ini kayaknya mudah untuk kita baca, cuman faktanya memang tidak mudah untuk kita jalankan ya teman-teman ya. Cuman Tuhan juga pasti berfirman seperti ini bukan tanpa alasan. Dia percaya bahwa kita, anak-anaknya adalah anak-anak yang sanggup untuk bisa punya mindset seperti ini. Untuk kita bisa punya mindset, jangan khawatir tentang apapun. Boleh sih khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Amin, teman-teman. Akhirnya karena kita terlalu khawatir, akhirnya nggak bisa berpikir panjang. Sebenarnya waktu mempersiapkan firman ini, gue bersyukur kalau misalkan dipercayakan sharing gitu. Kenapa? Karena pada saat gue mempersiapkan sharing, sebenarnya disitulah Tuhan sebenarnya mau berbicara lebih banyak terutama buat gue secara pribadi, untuk gue boleh sharing ke teman-teman. Karena kehidupan pernikahan gitu ya, kehidupan mungkin teman-teman yang masih belum menikah juga ya, kita semua pasti punya struggle yang maksudnya gini, kita punya struggle gitu. Kita bukan berarti orang yang udah nikah tuh nggak punya masalah dibandingkan orang yang belum menikah. Enggak, justru kita semua pasti punya masalah masing-masing. Cuman yang kita belajar dari firman Tuhan adalah kita tuh semakin dikuatkan gitu, bahwa
kekhawatiran itu jangan sampai menguasai kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Oke, jadi firman Tuhan katakan tentang anxiety, don't be anxious about anything, but in everything, gitu ya. Dalam segala hal, berdoalah, gitu. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan damai sejahtera yang paling penting. Nah, gue selalu kalau teman-teman ada yang curhat gitu ya, atau mungkin aduh gimana nih kerjaan gue kayak gini, gue nggak bilang berdoa supaya Tuhan selesaikan masalahnya gitu, nggak. Dan gue selalu encourage teman-teman kalau doa jangan minta duit gitu, jangan minta supaya masalahnya cepat selesai. Yang paling utama dalam kehidupan ini yang banyak orang kehilangan, ini sesuatu hal yang sangat berharga, ini adalah damai sejahtera. Betul? Peace ya. Paling gampang peace ini hilang gitu. Apalagi orang-orang yang memang bergantung sama faktor-faktor eksternal dalam kebahagiaannya. Misalkan, gue bahagia kalau gue punya mobil yang bagus, gue bahagia kalau gue punya duit yang banyak, punya tabungan segini misalkan. Nah, tapi kalau sampai itu nggak tercapai, terus apa? Peace-nya hilang gitu. Nah, inilah yang harus jadi perbedaan ya teman-teman ya antara kita dengan orang-orang dunia, bahwa kehidupan kita bukan apa yang ditentukan dari faktor luar, tapi apa yang ada dalam diri kita. Apa yang dalam diri kita, yaitu kuasa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Amin. Kuasa untuk kita memutuskan untuk I have peace in my heart, I have peace in my life. Nothing can change peace in my life gitu ya, karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi berdoalah untuk minta damai sejahtera teman-teman. Amin. Mulai hari ini mungkin kita bisa, kalau teman-teman lagi ngadepin struggle gitu, lagi ada banyak permasalahan, hari-hari ini berdoa minta damai sejahtera. Kalau damai sejahtera Tuhan sudah ada, it's enough teman-teman. Ada lagu Christ is enough, itu benar-benar bukan cuman bualan teman-teman gitu loh. Itu sebuah lagu yang menggerakkan iman kita, bahwa kalau kita udah punya Tuhan, udah that's enough gitu. Karena pada akhirnya ketika kita punya damai sejahtera, pasti ada jalan gitu ya untuk setiap masalah kita. Oke. Ini yang firman Tuhan katakan soal anxiety. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua adalah berdoa, minta damai sejahtera Tuhan supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah kita. Oke, dan yang selanjutnya adalah ayat selanjutnya, Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, whatever is true, whatever is honorable, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, artinya dari firman Tuhan yang kita sudah baca, dari apa yang sudah kamu terima, dan apa yang kamu sudah dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya teman-teman ya. Jadi nggak ada lagi yang harus kita bingungkan gitu. Kalau misalnya kita takut, kita khawatir, udah back to Bible. Apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita harus pikirkan segala sesuatu yang baik. Tapi gimana ya? Maksud gue, ini kalau misalkan lagi ngadepin tuh kayaknya semuanya buyar gitu. Nah, penting makanya kalau misalnya kita ngadepin masalah, ya walaupun ya, kalau boleh jujur, gue juga orangnya reaktif teman-teman. Mungkin beberapa orang juga ada yang reaktif. Kalau ada masalah langsung, gimana sih? Langsung ngeluh, langsung kayak pusing gitu ya. Nah, seiring berjalannya kita tambah tua gitu ya, bertambah umur, bertambah pengalaman, harusnya teman-teman kita nih bisa untuk kalau ngadepin masalah, jangan langsung bereaksi gitu. Kalaupun bereaksi, reaksinya jangan terlalu lama, langsung diam, langsung cari ketenangan, langsung berdoa minta damai sejahtera, itu yang pertama. Kemudian tanpa kita sadari gitu ya, kita tiba-tiba bisa nemuin jalan atas masalah kita. Amin. Jadi firman Tuhan ini benar-benar luar biasa. Ketika kita ngadepin masalah, coba ingat yang baik. Oh Tuhan Tuhan, gue pernah kok ngalamin kayak gini, tapi selesai aja kok bisa gitu ya. Oke, tenang, damai sejahtera Tuhan turun, and then pasti ada jalan buat setiap permasalahan kita. Amin teman-teman. Jadi ini adalah rahasia yang orang luar yang tidak mengenal Tuhan itu nggak tahu teman-teman. Jadi Tuhan tuh baik gitu. Tuhan tuh kasih tahu kita cara kehidupan lewat Alkitab. Jadi supaya kita jadi perbedaan gitu ya. Maliaki 3 ayat 18, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang menyembah Tuhan dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Nah, ini adalah salah satu pembedanya. Jadi hari ini kalau teman-teman ngadepin masalah, berdoa, pray gitu. Relax aja dan berdoa minta damai sejahtera Tuhan, maka apapun masalahmu Tuhan pasti akan kasih jalan. Amin teman-teman. Oke.
Mari kita sama-sama, gue cuma mau ngajak kita berpikir, kenapa sih gue harus terlalu khawatir? Oke, khawatir boleh, gitu. Tapi kenapa harus terlalu khawatir gitu? Apakah am I forgetting everything God has done? Apakah gue lupa tentang apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam kehidupan kita? Coba cek deh. Kalau mungkin sekarang kita lagi ngadepin masalah, coba ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat Tuhan pernah tolong kita, dan selesai gitu ya. Dan apakah setelah semua yang Tuhan sudah lakukan buat kita, kita masih nggak percaya gitu sama rencananya Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita masih worry gitu, kita masih takut sementara Tuhan sudah tunjukkan gitu ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, jadi mungkin ini jadi satu perenungan buat kita. Kalau misalnya kita khawatir, oke, kita ingat-ingat lagi. Kayaknya gue pernah sih ngalamin kayak gini gitu, dan Tuhan tolong gitu. Tuhan bisa lakuin, Tuhan bisa penuhin kebutuhan kita. Ya mungkin kalau boleh bersaksi teman-teman ya, gue memulai keluarga kecil gitu dengan banyak kekhawatiran kok gitu. Aduh gimana ya, bisa nggak ya ngidupin satu orang, tiba-tiba pas ada anak, bisa nggak ya ngidupin satu orang lagi gitu. Ternyata Tuhan tuh kalau percayakan kita sesuatu, Tuhan pasti sanggupkan kita. Amin teman-teman. Kalau teman-teman dipromosikan di satu posisi yang mungkin kayaknya lebih bertanggung jawab, lebih menuntut tanggung jawab teman-teman gitu ya. Kalau Tuhan sudah percayakan, Tuhan pasti sanggupkan. Amin. Kalau Tuhan percayakan satu kondisi di mana mungkin kita ada satu sakit penyakit atau apa, Tuhan pasti mau tunjukkan sesuatu dalam kehidupan kita. Gitu ya. Yang penting kita tetap berserah sama Tuhan, dan yang paling penting adalah kita punya damai sejahteranya Tuhan, supaya rencana Tuhan itu bisa digenapin dalam kehidupan kita. Artinya gini, satu hal yang mungkin menurut dunia jelek belum tentu menurut Tuhan jelek. Sebenarnya Tuhan sedang pakai kita untuk Tuhan tuh mau menyaksikan kedahsyatannya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi hari-hari ini banyak deh berserah sama Tuhan. Ini gue ngomong juga sebenarnya buat gue sendiri ya, karena gue nih orangnya, jujur aja, gue nih orangnya juga realistis gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2 kalau gue. Nah, sementara Jessica itu 1 tambah 1 could be anything gitu. Jadi pentingnya kita tuh saling ngelengkapin. Kalau gue nih realistis, kalau Jess tuh cenderung lebih ngalir. Cenderung ya faith, ya itulah ya, kalau perempuan kan karena tiang doa, jadi imannya tuh lebih kadang-kadang suka nggak bisa masuk di otak gitu, tapi begitulah Tuhan gitu, begitulah Tuhan bekerja, kadang-kadang emang nggak masuk di otak gitu ya. Oke, jadi mari kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang menguatkan kita untuk menghadapi all your struggles mungkin hari-hari ini. Oke, nah gue mau sharing satu buah lagu ya, mungkin ini bisa buat teman-teman merenungkan, mungkin kalau misalkan lagi ngadepin masalah. Nah, gue jadi waktu itu di gereja lokal gue di City Tower, waktu itu kita pernah ngundang, ada namanya Lee Singers, jadi itu dia choir dari Lee University di Amerika. Jadi mereka nyanyiin lagu ini, dan nggak tahu kenapa gue nangis denger lagu ini. Sampai hari ini gue sharing ini aja juga tiba-tiba keinget momen-momen di mana ketika gue ngadepin masalah, gue dengerin lagu ini, dan lagu ini benar-benar menguatkan gue. Jadi judulnya adalah Do It Again. Nah, mungkin teman-teman nanti boleh dengar, ini lagunya Elevation Worship. Intinya adalah I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. Nah, jadi ini nyambung sama apa yang sebelum ini kita sama-sama udah renungin gitu ya. Bahwa kita pasti ya teman-teman, kita udah segede ini pasti udah pernah ngalamin pertolongan Tuhan, betul? Kalau sampai belum ada yang ngalamin pertolongan Tuhan, kayaknya mungkin teman-teman cuma nggak sadar aja kalau Tuhan udah tolong gitu ya. Karena Tuhan tuh selalu nolong kita. Nah, jadi lagu ini tuh berbicara tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dan pada waktunya yang tepat Dia akan tolong kita. Tepat seperti waktu itu, waktu teman-teman pernah punya pengalaman Tuhan tolong, Dia akan tolong kita pada waktu yang tepat. Amin. Jadi ini mungkin lagu ini bisa jadi kekuatan buat kita bahwa Tuhan itu He will do it again gitu. Ketika kita perlu Tuhan pasti sanggup untuk tolong kita pada waktu yang tepat. Jadi kalau teman-teman lagi ngalamin satu kesulitan, ya itu, ingat-ingat kebaikan Tuhan dan percayalah Tuhan pasti akan lakukan lagi buat engkau. Amin teman-teman. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Nah, ini salah satu lagu yang bisa
teman-teman dengerin kalau mungkin lagi galau, lagi pusing, lagi anxious, lagi worry tentang kehidupan ini, teman-teman bisa dengerin ini. Lagu ini bagus banget. Oke. Nah, so aku mungkin gue sebentar lagi akan selesai dengan sharing. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus worry? Bahwa faktanya adalah kita bukan lagi hamba-hamba dosa. Amin, teman-teman. Artinya worry itu sebenarnya salah satu bisa dibilang dosa ya. Artinya gini, kalau kita, kenapa kita worry? Mungkin karena kita nggak bisa lihat, kita cuma lihat apa yang terjadi sekarang, tapi kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan bisa lakukan buat kehidupan kita. Gitu. Nah, jadi kenapa kita harus worry? Padahal kita bukan lagi hamba-hamba dosa, kita bukan hamba ketakutan. Ya, kita bahkan Tuhan bilang Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk kita bisa menaklukkan dunia. Itu yang kedua, we are more than conquerors through Him. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan sudah menetapkan kita adalah orang-orang yang menang, teman-teman. Jadi gini, kalau gue boleh sharing ya, di dalam kehidupan ini kita tuh ada namanya, khususnya gue. Kalau gue nggak tahu ya, gue terlalu lebay atau gimana. Cuman gue sebagai pekerjaan gue kan sekarang kan sebagai relationship manager di bank, salah satu bank asing. Nah, kerjaannya kan sales, jualan. Jadi, gue selalu punya mindset gini, I'm a winner. Gitu. Saya ini seorang pemenang, gitu. Dan gue punya winning spirit. Gue bukan berarti merendahkan klien gue, tapi antara gue dan klien, kita nih sebenarnya sejajar, gitu. Kita bukan di bawahnya klien, kita sejajar dengan klien. Gitu. Jadi, gue selalu kalau misalkan deal-dealan sama klien, nah klien misalkan mau dalam tanda kutip mau curang-curang gitu ya. Nah, karena gue percaya, karena gue ini adalah seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang gitu ya. Ini penting teman-teman. Kalau teman-teman punya mindset seorang pemenang, apapun yang kita lakukan, kita akan memposisikan diri kita sebagai seorang pemenang. Artinya kita akan berusaha untuk apa ya? Untuk ya nggak mau kalah gitu, jangan sampai kalah gitu, karena kita adalah seorang pemenang. Dalam arti gini, kita jangan ketika kita punya mindset pemenang, apapun yang kita lakukan, kita bisa jadi pemenang, kita bisa jadi orang yang stand out gitu. Nah, jadi dalam kehidupan ini juga teman-teman dalam pekerjaan, dalam apapun bidang teman-teman gitu ya, kita harus punya mindset kita ini seorang pemenang. Artinya kalau seorang pemenang, kita pasti berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu, untuk jadi seorang pemenang. Nah, jadi kalau kita yakin kita seorang pemenang, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu worry gitu. Karena apapun yang kita lakukan, kita punya mindset, kita punya standar seorang pemenang. Nah, jadi itu yang menjadikan kita seorang pemenang. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus anxious? Kenapa kita harus khawatir? Tuhan udah bilang di Filipi 4 ayat 13. We can do all things through Christ who strengthen us. Ini mungkin teman-teman pernah dengar nggak ya? 10 fingers prayer gitu. I can do all things through Christ who strengthen me. Ya, kalau teman-teman takut, lagi khawatir, ingat 10 fingers prayer. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus Yesus yang memampukan aku, yang menguatkan aku. Yang terakhir, kenapa kita harus khawatir? Padahal faktanya adalah we have victory through our Lord Christ, Jesus Christ. Kita bisa punya kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memang semua masalah yang kita hadapin itu pasti ada waktunya gitu ya. Artinya pasti akan berlalu. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pengingat gitu bahwa lagunya Krisya itu juga benar ya. Badai pasti berlalu gitu. Masalah pasti berlalu gitu. Teman-teman, mungkin gue bukan orang yang diam-diam aja gitu ya. Maksudnya gue mungkin kalau ngelihat dari sosial media, gue lihat misalkan Indira lagi mungkin Indira atau Ezra atau siapapun yang gue lihat ya, teman-teman juga gue yakin banget punya struggle masing-masing gitu. Apalagi yang yang sudah punya pekerjaan, yang udah menikah, pasti punya struggle-nya masing-masing. Tapi I want to strengthen you all gitu ya, bahwa kita punya harapan yang benar-benar luar biasa dalam Kristus Yesus. Jadi hari-hari ini gue mau mendorong kita teman-teman supaya jangan lagi anxious gitu ya, jangan sampai siang makan nasi kalau malam anxiety gitu ya, jangan lagi, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang luar biasa, I can say this, karena gue ngalamin berkali-kali Tuhan itu benar-benar luar biasa. Yang penting kita percaya teman-teman, yang penting kita percaya.
bahwa Tuhan ini benar-benar Tuhan yang luar biasa. Terakhir, buat kita yang anxious, inilah love letter dari Tuhan. Tuhan pengen kita bahkan tidak khawatir. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 7 ayat 32. Oke. Yang pertama adalah, aku ingin supaya kamu, teman-teman kita semua, hidup tanpa kekhawatiran. Oke. Yang selanjutnya nggak perlu dibaca. Yang pertama adalah Tuhan pengen, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Oke, jadi Tuhan tanpa kita harus berusaha untuk tidak khawatir, Tuhan terlebih dahulu udah bilang, Tuhan tuh pengen, Tuhan tuh sayang sama kita, dan Tuhan pengen supaya kita free from anxieties, gitu teman-teman ya. Jadi ini sebuah love letter dari Tuhan, dan inilah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, supaya kita jangan khawatir. Yang terakhir, Tuhan nggak cuma nyuruh doang nih, teman-teman ya. Mari kita buka Matius 11. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Jadi Tuhan nggak cuma suruh kita supaya kita nggak khawatir, nggak cuma Tuhan pengen kamu nggak khawatir gitu ya, tapi Tuhan bilang bahwa marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin, teman-teman. Jadi, Tuhan pasti kasih kita kuk, itu untuk supaya kita belajar juga. Tapi percayalah bahwa kuk atau beban yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ya, itu bukan sebuah bualan gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kalau Tuhan sudah berfirman, itulah kebenaran yang harus kita percayai dan kita imani dalam kehidupan kita, supaya dalam kita menghadapi kehidupan kita tahu, oh, yang kita hadapin ini Tuhan tahu kok gitu loh. Dan Tuhan percaya, dan kita harus percaya bahwa apapun yang kita alamin saat-saat ini adalah Tuhan pengen supaya kita belajar sesuatu, dan supaya buat kita semakin kuat dalam menghadapi kehidupan kita. Amin, teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing, dan sebagai penutup aku berdoa biarlah teman-teman sanggup menghadapi banyak hal bersama dengan Tuhan Yesus dan tidak pernah kehilangan harapan bersama dengan Tuhan. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah izinkan kami untuk punya iman, punya firman, punya kekuatan dalam Engkau Yesus. Karena banyak orang yang hari-hari ini kehilangan damai sejahtera, kehilangan harapan karena mereka tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami punya privilege, kami punya harta yang luar biasa Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Sehingga apapun struggle kami hari-hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu tahu setiap kami yang hadir di Zoom meeting pada siang hari ini punya struggle, punya pergumulan. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan, kami punya Engkau Yesus, sehingga kami mampu menghadapi masalah-masalah kami. Kami mampu menghadapi struggle kami Tuhan bersama dengan Engkau Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap kami terus diingatkan betapa berbahagianya kami memiliki Engkau Yesus, memiliki firman-Mu, sehingga kami nggak perlu khawatir, nggak perlu takut Bapa menghadapi hari-hari ke depan kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus mengerti siapa kami Tuhan Yesus. Siapa kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, itu menunjukkan kuasa-Mu Tuhan Yesus, dan kami mampu menghadapi segala hal Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku mau berdoa buat setiap kami di komunitas circle ini Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap kami, supaya kami terus melekat lebih lagi Tuhan Yesus dengan Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami mampu menghadapi hari-hari kami ke depan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat teman-teman yang hadir pada siang hari ini, maupun yang tidak hadir, biarlah kasih Tuhan senantiasa bercurah buat setiap kami. Terima kasih Bapak, mengucap syukur kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya selepas dari Zoom meeting ini, Tuhan tidak berhenti berbicara buat setiap kami, dan kami boleh mempraktekkan apa yang sudah kami dengar, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, dan Kau sangat baik Tuhan.
Dan dalam namamu kami berdoa dan bersyukur, semua yang percaya sama-sama katakan, nih. Thank you teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Kembalikan kepada Ezra. Ada yang tidak? Ya, oke, thank you Ariel sekali lagi mewakili teman-teman ya. Thank you. Thank you banget, kita dikuatkan banget, dan khususnya kalau gue pribadi benar-benar powerful banget ya. Apalagi ya memang relate banget sama apa yang lagi dijalanin di bulan, apalagi kita mau masuk bulan April ya, gak kerasa nih udah mau masuk pertengahan tahun. Kalau di kantor gue tuh gue lagi peak season banget, dan itu ada mama gue bawa susu sana bu. Ya jadi itu bikin apa ya, ketenangan sih, jadi lebih tenang, lebih yakin bahwa Tuhan pasti apa ya, mungkin masalahnya nggak hilang ya, tapi kita tuh makin percaya gitu kalau misalnya Tuhan pasti tolong ya. Dan apa ya, buat teman-teman mungkin yang masih kuliah, masih juga bekerja gitu ya, semoga ini bisa jadi suatu harapan banget, harapan untuk memasuki 2022 ini. Kita masih on progress ya di 2022 ini, segala planningnya semuanya ini jadi bekal banget ya. Thank you Arya sekali lagi, dan juga untuk yang melayani Abang, thank you untuk pelayanannya siang hari ini. Dan untuk besok, maksudnya Sabtu depan, kita akan ketemu lagi di Zoom meeting. Yang melayani MC lagi, WL-nya Esra Pardede, renungannya Nadia ya. Oke. Dan juga untuk untuk sisa donasi kita kemarin yang kita charity Love Project-nya Circle, kita masih ada sisa 900-an ya teman-teman, dan itu akan dititip dulu di kasnya Circle, sehingga nanti next project di pertengahan tahun antara Juni atau Juli kita akan charity lagi ya. Jadi dimohon teman-teman yuk ikut bareng ya, kita sama-sama berpartisipasi. Dan thank you juga untuk setiap donatur ya, buat teman-teman. Wah, pas gue tahu detailnya kan dikasih tahu sama Esra ya, karena kan yang masuk bendara apa yang terima duitnya kan Esra, itu yang ini siapa gitu. Dan luar biasa banget sih, Tuhan boleh gerakin setiap donatur ya, dan juga teman-teman ya. Thank you Abang. Untuk besok ada info Nggak ada, Dik. Udah ya, ada besok seperti kita biasa. minggu pertama ya. Ya itu aja. Esra Pardede ada lagi? Ya, oke. Oke teman-teman, kita mau tutup ibadah kita. Saya minta dengan hormat untuk pelayan Tuhan yang berdoa untuk siang hari ini, Kak Laura Stefani. Ya, kita akan tutup ibadah kita. Sekali lagi terima kasih ya buat Ariel pelayanannya. Firman-Nya sangat memberkati. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didoakan? Yang ulang tahun Kak di Maret kemarin ya, April ya, Yosi paling Kak. Yosi. Nah, kalau misalnya belum ulang Yosi tahun ya? sih, Ariel juga ulang yang tahun kan? kemarin iya Udah juga. lewat. Apa? Iya, nggak Thank you, apa-apa thank you. bulan Maret. Thank you. Oh, Yosi. Terus yang lain? Ada mungkin ada project atau ada ujian. Udah pada lulus ya di sini. Kita udah tua-tua ya. Oke Ya, deh. nih. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk persekutuan manis yang boleh kami ikuti Tuhan melalui Circle Zoom ini. Terima kasih juga untuk
firman yang telah kami dengar Tuhan yang begitu menguatkan kami. Kami tahu Tuhan mungkin di tahun 2022 ini diawali oleh sebagian kami Tuhan, diawali dengan berat dan mungkin sebagian kami juga masih ragu Tuhan melihat akhir dari tahun ini, dari pertengahan tahun hingga akhir tahun ini, tapi kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami dikuatkan bahwa kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan, Engkau yang akan menyediakan setiap keperluan kami Tuhan, bahkan kami diingatkan juga bahwa kami lebih dari pemenang Tuhan, dan biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi lentera Tuhan bagi jalan kehidupan kami ke depannya, dan boleh terus kami ingat Tuhan bahwa di dalam setiap permasalahan kami Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, di situ Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, Engkau memiliki maksud yang baik, dan Engkau juga sedang mempersiapkan juga masa depan yang penuh damai sejahtera Tuhan untuk kami dan keluarga kami. Kami memberkati Tuhan, hamba-Mu Ariel yang telah membawakan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, baik dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, apapun setiap rencananya Tuhan yang telah Ia susun bersama dengan keluarga mungkin ke depannya, Tuhan Engkau yang memberkati, dan biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati istrinya Tuhan, berkati anaknya juga, biarlah melalui keluarga kecil ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan, dan mereka boleh menjadi saksi Kristus Tuhan dimanapun mereka berada. Kau cukupkan Tuhan setiap kebutuhan mereka, masa depan mereka, dan anak mereka juga kami percaya semuanya aman di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat juga teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Maret kemarin. Ariel dan Yosi Tuhan, kami berdoa juga untuk Ariel Tuhan Yesus, biarlah kami berdoa untuk pribadi hamba-Mu ini Tuhan, biarlah terus Engkau pakai Tuhan, terus Engkau bawa naik promosi demi promosi Tuhan, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan, dan biarlah Tuhan terus Engkau bukakan lagi Tuhan talenta-talenta yang baru Tuhan, skill-skill yang baru juga Kau teguhkan visi dan panggilan-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga hari demi hari Tuhan dia boleh berjalan di dalam rencana Tuhan dan boleh berjalan di dalam berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan dia juga hikmat sebagai kepala keluarga. Biarlah Tuhan melalui dirinya Tuhan, keluarganya boleh terus dibawa ke dalam rencana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yosi dalam keluarga kecilnya juga Tuhan, sebagai seorang istri dan seorang ibu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati apapun yang diperlukan oleh keluarganya Tuhan, kami percaya Engkau yang cukupkan. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan boleh ada dalam keluarga Yosi, dan juga Engkau jaga kesehatannya Tuhan, sebagai ibu yang sedang memberikan ASI juga yang intensif untuk anaknya juga. Kami berdoa untuk pekerjaan suaminya Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa teman-teman kami semua di dalam Zoom ini Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam pekerjaan kami, keluarga kami sebagai anak Tuhan, biarlah kami juga boleh membawa sukacita untuk keluarga kami, membawa sukacita untuk orang tua kami, menghormati orang tua kami Tuhan, dan juga kami sebagai istri, sebagai suami, biarlah Tuhan kami boleh menjadi pasangan yang sepadan Tuhan, terus menopang pasangan kami, dan kami berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan di dalam panggilan Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan boleh terus mengiringi setiap langkah kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami. Mungkin sebagian dari kami juga, Indira, Sonya juga ada dalam situasi peak season Tuhan menjelang April ini Tuhan Yesus, kami berdoa semuanya Tuhan, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, bekerja bersama kami, Engkau yang memampukan kami dan membuat kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan melalui kami, kolega-kolega kami, atasan kami, klien-klien kami juga boleh melihat Kristus Tuhan, melalui pekerjaan kami, melalui karakter kami Tuhan, melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang belum bisa hadir di Zoom meeting ini, apapun yang mereka sedang kerjakan Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan juga sempurna nyata atas kehidupan mereka.
Terakhir Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami terus Tuhan senantiasa membawakan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, pergumulan kami untuk tempat ibadah yang baru Tuhan di tahun depan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, Kau telah menyiapkan yang terbaik, dan terlebih dari itu Tuhan, biarlah di masa menunggu ini Tuhan, kami tetap terus setia, kami tidak khawatir, kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang telah menyediakan semuanya bagi kami, Engkau ya tahu yang terbaik bagi kami dan jemaat kami Tuhan. Oleh karena itu kami bawakan gembala kami, Bapak dan Ibu gembala kami, juga Esra yang mendampingi, Tuhan berkati mereka, para pemimpin kami juga, biarlah mereka terus boleh teguh Tuhan berdiri, kuatkan hati mereka, kuatkan jiwa mereka juga Tuhan, biarlah terus pengurapan yang baru Tuhan senantiasa boleh turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau menutup ibadah pada siang hari ini, apapun yang kami kerjakan setelah ibadah ini Tuhan, kami percaya damai sejahtera Kristus dan juga perlindungan-Mu yang sempurna senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur, kami akan menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan pada pagi siang hari ini. Kiranya kasih karunia melimpah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita dengan Allah Putra Roh Kudus akan terus memimpin menyertai kita, mulai detik ini sampai di mana Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati lewat persekutuan pagi siang hari ini, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Thank you semuanya. Thank you all. Thank you, Bro El. Bless. Happy weekend. Sampai ketemu Sabtu depan ya, El. Ya, siap. Oh ya. Bye, bro. See you. Bye. See you ya. Happy weekend. Dadah semua. Bless. Foto ya, foto ya. Mau foto ya? Oke. Oh, tadi. Iya ya. Rini. Hari ini. Ya wes. Foto dulu ya. Dia dipanggil Foto. kali ini. Enak banget suara keyboardnya, Zra. Bye-bye all. Bye semuanya. Stay safe. Dadah. Bye-bye. See you Salam besok buat ya. Bye semuanya. Siap. Salam semuanya. Bye. See you, El. Thank See you. you, Bang Ariel. Bye-bye.